Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah lil Imam Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Sebelum kita kaji kitab ini, terlebih dahulu kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru kita, Murabbi Ruhina wa Mursyiduna Sidi Syekh Buya As-Sofa. Kita ringkas tawassul kita kepada guru kita saja. Berharap kita disambungkan rohani kita oleh guru kita kepada para aulia, para masyayikh sufiyah, juga kepada para sahabat-sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin, dan terlebih lagi kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kenapa di setiap nanti kita memulai kajian cukup kita membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, plus sholat amrik. Diharapkan juga sebagaimana diajarkan oleh guru kita membaca ya hadiyu 4 asmaul husna, ya hadiyu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin 7 kali. Karena wasilah atau media adalah penghubung yang menghubungkan rohani kita, yang mengantarkan ketersambungan rohani kita. Dan kita taunya atau sudah seharusnya rohani ini hanya kita sambungkan ke guru kita. Kemudian kita berharap guru kita lah yang nanti menyambungkan rohani kita ke para wali, para masyayikh, khususnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mu'allif kitab ini. Juga ke atas terus sampai ke junjungan kita Nabi Agung. Oleh karena itu, kita harus berupaya mentawajuhkan hati kita, menghadapkan hati kita semata ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berharap nafa'anallahu bihi, Allah menjadikan kita manusia yang bermanfaat kepada sesama, bihi, dengan wasilah guru kita, wa bi ulumihi, ilmu kita dijadikan ilmu nafi', bi ulumihi, sebab ilmu dari guru kita. Karena kita semua tahu bahwa kita tidak boleh mengambil ilmu dari yang tidak jelas. Bahasa yang sering kali kita ketahui di pesantren, sanad keilmuan harus jelas. Dan kami mengkaji kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini, sanad keilmuan kami dapatkan ya dari guru kita, Sidi Syekh Buya As-Sofa. Oleh karena itu, setelah kita berharap agar kita dijadikan orang yang bermanfaat buat sesama, buat orang lain, kita juga berharap ilmu kita nafi', mendatangkan manfaat, menolak madharat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian kita juga berharap wa amaddana bi asrarihi, kita diberikan madad,
berkat dari asror guru kita. Wa ada alaina min barakatihi, dan keberkahan dari guru kita kembali ke kita, sampai ke kita. Wa afadha alaina min nafahatihi, dan mengalir kepada kita semua nafahat, semerbak harum rohani beliau. Alfi Fatihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumrati. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin 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 ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu syarif. Tarjamatul Imam Asy-Sya'rani. Di awal perlu kita kenali juga terkait dengan biografi dari penulis kitab ini. Kenapa kaidah umum mengatakan tidak kenal maka tak cinta? Kalau saya lebih suka tidak kenal maka tak cinta daripada tidak kenal maka tak sayang. Karena dengan mengenal siapa penulis kitab ini, diharapkan ada ketersambungan batin kita, ada ketersambungan rohani kita dengan penulis kitab. Sehingga kita akan diberikan anugerah kemudahan di dalam memahami oleh Allah berkat kenal kita. Ada qaul mengatakan zikrus sholihin ibadah. Ai hubbus sholihin ibadah. Mengingat dalam arti mencintai orang-orang soleh itu ibadah. Maka dengan cinta kita berusaha bagaimana bisa mencintai jika kita tidak mengenal seseorang. Lebih-lebih orang yang sudah terkenal waliyun min auliyaillah, terkenal sebagai salah satu dari kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada orang-orang soleh, pada kekasih-kekasih Allah, dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin.
Qala Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Qasim Al-Kuhani Al-Fasi Al-Maghribi fi kitabi Tabaqati Syadiliyah Al-Kubra Mu'arrifan Al-Imam Asy-Sya'rani. Syekh Abu Ali Hasan bin Muhammad bin Qasim Al-Kuhani Al-Fasi Al-Maghribi dalam kitabnya Tabaqati Syadiliyah Al-Kubra menjelaskan terkait dengan biografi Imam Sya'rani. Siapa beliaunya? Beliau menulis Imam Sya'rani adalah Al-Imamul Amil. Ini didahulukan. Beliau seorang imam, seorang pimpinan yang mengamalkan ilmunya. Wal Humamul Kamil. Kata Al-Humam di dalam kamus itu disebutkan As-Sayyid As-Syuja As-Sakhi. Humam itu adalah seorang pemimpin yang pemberani, sekaligus pemimpin yang dermawan. Lah, di sini Syekh Kuhani menulis Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini tidak hanya Imamul Amil, sekaligus Al-Humamul Kamil. Sosok pemimpin pemberani yang dermawan, yang keberanian dan kedermawannya itu sempurna. Insanu aini dzawil fadail. Seseorang yang menjadi sumber dari mereka-mereka yang memiliki keutamaan. Artinya di masanya orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah, sumber mendapatkan keutamaannya itu dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa ainu insanil wasilin. Beliau juga sumber inti dari orang-orang yang wusul sampai ke hadirat Allah. Jadi bahasa gampangnya, di masa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jika ingin wusul, ya datanglah ke Syekh Sya'rani. Min dzawil fadail. Dari mereka-mereka yang memiliki keutamaan itu nggak bisa. Nyaris jika ingin cepat wusul, ya harus ke Syekh Sya'rani. Al-Abid, beliau juga ahli ibadah. Az-Zahid, sekaligus orang yang zuhud. Al-Faqih, sekaligus orang yang matang dalam bidang ilmu fikih. Al-Muhaddits, sekaligus orang yang banyak hafalan terkait dengan hadis. As-Sufi, juga seorang sufi. Al-Murabbil Maslak, pembimbing siapapun yang ingin menempuh jalan menuju mendekat ke hadirat Allah. Qutbu Dairati Falakil Muttaqin. Beliau menjadi kutub. Kutub itu pusat. Pusat orbit dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya sama ini. Mereka-mereka yang muttaqin, minal muttaqin, kutubnya ada di Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Qudwatul Auliya wal Arifin. Beliau adalah teladan bagi para wali dan para arif billah. Faridatul Atqiya wal Wasilin. Faridah itu unik, tidak ada duanya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada taranya. Ketakwaannya dan kewusulannya sampainya ke hadirat Allah ini dengan cara unik. Tidak ada duanya. Bahkan tidak ada bandingnya di zamannya. Wa warithu ulumil anbiya wal mursalin. Beliau pewaris sejati ilmu para nabi dan para rasul. Al-muntazimu bisilsilati ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel.
yang diredaksi, beliau termasuk mata rantai yang disebutkan oleh Nabi. Nabi pernah bersabda, ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama umatku, ulama dari umat Nabi, itu seperti para nabi bagi Bani Israel. Nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel ini sama dengan, kualitasnya sama dengan ulama dari umat Nabi. Ini dalam artian derajat keilmuan, kealimannya. Nah, salah satu yang dikhitopi oleh Nabi ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel ini, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini. Mursyidul khalaik ila sawa'is sabil. Pembimbing seluruh makhluk menuju jalan lurus. Al-mukhtassu bi syara'ifi awatifil malikit tawwab. Yang mendapatkan anugerah khusus dengan kemuliaan-kemuliaan dan kasih sayang dari Al-Malik, Allah Al-Malik, Allah At-Tawwab, Allah yang maha merajai dan Allah yang maha menerima taubat. Artinya, Al-Mukhtasu bi syara'ifi awatifil malikit tawwab ini, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini mendapatkan anugerah khusus dari Allah. Beliau langsung Allah. Mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah. Al-mufidu alaihi min kamalil asral wal ma'arif min ladun al-alimil wahab. Beliau dilimpahi kesempurnaan rahasia-rahasia batiniah. Wal ma'arif dan kemakrifatan-kemakrifatan langsung dari Allah Al-Alim Al-Wahhab. Jadi ilmunya, kemarifatannya, kesempurnaan rahasia-rahasia batiniahnya ini beliau dapatkan langsung dari Allah Al-Alim Al-Wahhab. Qutbul anjabi wal abdali wal aqtab. Beliau merupakan kutub dari para wali nujaba. Nujaba secara mufrad najib. Najib itu orang yang cerdas. Wali-wali yang cerdas. Cerdas itu kutubnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Wal abdal. Wali-wali abdal itu kutubnya juga Syekh Asy'arani. Wal aqtab. Bahkan wali-wali kutub. Nah, kalau kutubnya kutub, ini bisa dikatakan al-ghauts. Ustadzu ahlil irsyad wa taslikis syarif hissan wa ma'nan. Beliau merupakan ustadz di sini bukan kayak ustadz di kita. Ustadz di sini semacam profesornya, guru besarnya. Guru besarnya para mursyid. Para pembimbing spiritual. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hissan wa ma'nan. Secara langsung ini beliau berarti mencetak murid-muridnya menjadi ahlul irsyad. Menjadi mursyid-mursyid. Sama dengan Syekhul Masyayikh. Kalau di Al-Azhar itu Grand Syekh. Nah, ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Melalui barzakhi tentunya. Hasaban wa nasaban. Ini kemuliaannya baik dari sisi hasab maupun dari sisi nasab. Bila tahqiqin, itu semua tanpa diragukan. Jadi kapasitas ketinggian derajat beliau ini di zamannya tidak ada yang meragukan.
Thahirun nisbatain. Dari sisi garis keturunan, dari dua jalur, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, kedua-duanya suci. Ya memang Al-Karim itu Ibnul Karim. Ibnul Karim. Ibnul Karim. Paling tidak 3. Orang mulia itu pastilah anaknya orang mulia. Artinya bapak. Mbahnya juga orang mulia. Kita tahu bahwa kenapa kemudian junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ini benar-benar menjadi Rasul, Nabi dan Rasul yang paling istimewa. Kalau di bangsa Arab, suku yang paling terhormat itu suku Quraisy. Orang-orang Bani Israel di zaman itu tidak bisa menerima jika kemudian ada Nabi dan Rasul tidak dari suku yang paling mulia. Juga mereka tidak bisa menerima kalau dari keturunan bukan dari orang-orang mulia. Nah, Nabi ini garis keturunannya semuanya orang-orang mulia, orang-orang terhormat dari suku pun yang paling terhormat. Nah, al-mutamatti'u bi musyahadati jamalil hadratain. Syekh Abdul Absyaron ini menikmati musyahadahnya. Sangat menikmati penyaksian mata batinnya. Menyaksikan apa? Menyaksikan keindahan Allah. Hadratan di sini keindahan disaksikan secara lahir dan batin. Jadi mereka-mereka para wali yang secara spiritual kelasnya sudah tinggi itu tidak hanya basirohnya menyaksikan keindahan Allah. Basornya, mata kepalanya ini juga menyaksikan. Lahir batinnya itu senantiasa melihat, menyaksikan Allah. Tajuddin, dijuluki juga mahkota agama. Wa ghausul muslimin, ghausnya kaum muslim. Ghaus di sini kalau wali itu sudah ghaus. Ghaus itu tempat orang yang menjadi tempat dimintai bantuan dan pertolongan. Kita sering beristighosah. Istighosah itu kita minta tolong, minta bantuan kepada Allah. Kondisi orang yang minta tolong itu pasti kondisinya kepepet, darurat. Nah, itu istighosah. Makanya berbeda dengan berdoa. Kalau berdoa belum tentu kondisinya kepepet. Kalau sudah kepepet, ini baru istighosah. Minta tolong, minta bantuan. Nah, bentuknya istighosah itu juga ini harus diingat semuanya minta tolongnya kepada Allah. Kalau istighosah seringkali kemudian kita minta bantuan para nabi, khususnya junjungan kita Nabi Muhammad. Kemudian bagi para sufi, murid-murid sufi itu istighosahnya ya minta bantuannya ke gurunya. Loh, kenapa tidak langsung? Belum bisa. Terlalu jauh. Siapa kita? Nah, maka Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni ini adalah ghausul muslimin. Siapapun orang Islam yang waktu itu datang kepada beliaunya, minta tolong, minta bantuan, pasti mendapatkan keberkahan dari beliau. Wa ustadzul mutasarrifin, gurunya para penguasa. Mutasarrif di sini sebagian mengatakan
selevel gubernur kalau sekarang. Jadi kalau di negara itu para gubernur itu berguru kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa maladhu ahli tamkin. Malad di sini sebagai tempat perlindungan orang-orang yang sudah tamkin. Tamkin itu sudah menetap keislaman keimanannya. Kalau di makom Islam, ya, tamkin Muslim itu adalah istiqomah fit ta'at. Jika belum istiqomah di dalam ketaatan, keislamannya belum tamkin. Kalau di keimanan, tamkinnya itu di sidq. Kalau belum sidq, durung bener, belum benar, belum bahasa Jawanya durung temen, ya keimanannya belum tamkin, masih naik turun. Kadang melemah, kadang menguat. Nah, tamkinnya keimanan itu di sidq. Kalau di makom ihsan, tamkinnya di musyahadah. Jadi kalau belum mencapai manzilah musyahadah, ya keihsanannya belum tamkin. Sahibul madadil akbar, pemilik madad yang besar. Madad itu ya sama, hampir sama dengan istighosah tadi itu. Jadi kalau madad ini meminta aliran keberkahan secara rohani. Seringkali di kalangan sufi, murid-muridnya itu kalau mengatakan madad ya sidi, madad ya sidi, di kondisi-kondisi tertentu, kepepet dan lain sebagainya itu minta aliran keberkahan, bantuan dari gurunya. Dilakukan juga ini oleh para sahabat. Madad ya Rasulullah. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini al-madad al-akbar di zamannya. Bayangkan, aliran bantuan secara kerohanian ini yang paling besar. Ada madad-madad kecil, berarti di zamannya itu banyak. Yang terbesar adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini. Wal fadlul ladzi la yuhsar. Beliau pemilik anugerah, pemilik karunia yang tidak bisa dibatasi. Jadi anugerahnya, karunianya itu luar biasa. Oleh karena itu, ini juga termasuk julukan beliau adalah Abul Mawahib. Abul Mawahib itu bapaknya berbagai anugerah, muhibah, pemberian langsung dari Allah. Syarafuddin, kemuliaan agama. Sayyiduna wa Maulana Abdul Wahab bin Sayyiduna Ahmad bin Sayyiduna Syihabuddin Ali Asy-Sya'rani Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau termasuk keturunan dari kalangan Ansor. Secara mazhab fikih, beliau mengikuti Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Al-Muhammadiyyu dzatan wa sifatan. Ini penting. Bahwa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu berkarakter Muhammadi. Berjiwa Muhammad. Dzatan wa sifatan. Dzatan itu sudah sampai ke sosoknya. Sehingga siapapun yang melihat, ini murid-murid yang sudah sodik, melihat beliaunya itu, ya kelihatan Nabi Muhammad. Itu Muhammadiyyu dzatan. Sama dengan kalau kita kalau sudah sodik, kemudian fanaknya bagus ke guru mursyid, minimal dari awal itu bisa ditandai dengan suara
suara kita akan berganti. Bagi orang yang mendengarkan, tentu yang mendengarkan ini dengan mata hatinya sudah terbuka, terdengar suara gurunya. Wasifatan, sifatnya, karakternya, kepribadiannya, ini sudah Muhammadi. Artinya lahir batin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini benar-benar terpuji. As-Sadziliyu thariqatan wa haqiqatan. Secara tarekat beliau mengambil masyrab Sadziliyah. Hakikatnya pun mengikuti Sadziliyah. Al-Mujahidul Ghazi. Beliau merupakan pejuang fi sabilillah. Qutbut thariqati asy-Sya'raniyah asy-Sadziliyah. Nah, secara masyrab besar beliau mengikuti Sadziliyah. Kemudian beliau mendirikan tarekat yang dinamai Sya'raniyah Sadziliyah atau Sadziliyah Sya'raniyah. Jadi ada itu Sadziliyah pecah mengikuti Sadziliyahnya ala Syekh Sya'rani ini. Wa ainu a'yani ahli dawair al-aliyah. Beliau merupakan sumber dari berbagai sumber kalangan para wali yang tinggi. Jadi wali-wali yang tinggi derajatnya di zamannya itu sumbernya itu adalah ada pada Syekh Sya'rani. Kana radhiyallahu an min ashabi dawair al-kubra al-mutamakkinina fil wilayah min yaumi alastu. Beliau merupakan pemilik kewalian yang tinggi. Artinya kewaliannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sudah inayah sabiqah, sudah distempel sejak zaman Alastu. Di kewaliannya itu sudah kuat. Sebelum beliaunya dilahirkan itu sudah wali gitu. Sama dengan begini. Secara jasmani, secara fisik, junjungan kita Nabi Agung itu dilahirkan paling akhir dibanding para nabi-nabi sebelumnya. Tapi kenabian Nabi kita itu paling dulu. Nabi Adam belum diciptakan, Nabi kita sudah Nabi. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini seperti itu. Belum dilahirkan itu sudah wali. Sejak zaman Alastu. Wa kana batinuhu wa zahiruhu Muhammadiyan. Ini sudah tadi dengan redaksi yang berbeda aja. Lahir batinnya Muhammadi. Terpuji. Wa in syi'ta kulta khadiriyan nuraniyan. Boleh juga dikatakan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini nuraninya, cahayanya ini seperti Nabi Khadir. Wa arafal Imam Asy-Sya'rani bi nafsihi fi kitabihi Lataiful Minan. Dalam kitab Lataiful Minan, beliau menjelaskan tentang siapa dirinya. Fa inni bihamdillahi ta'ala. Sungguh aku ini dengan memuji kepada Allah. Inilah adab itu. Para wali tidak pernah lupa. Mereka senantiasa sebelum apa menyampaikan dan lain sebagainya. Ini pasti diawali dengan memuji kehadirat Allah. Mendahulukan memuji Allah. Sama dengan teks kalau jenengan
melihat, membaca syair tanpa waton itu diawali dengan kelawan muji. Kelawan muji maring pangeran. Jadi ya inilah bedanya, kadang kita itu setelah minum, misalkan setelah menikmati makanan, minuman, kita baru memuji. Artinya memuji kita itu menunggu kita mendapatkan nikmat. Mereka terlebih dahulu merasakan yang dipuji dulu. Merasakan sang pemberi dulu. Sehingga kemudian memuji kepada Allah. Baru kemudian menyampaikan, fa inni bihamdillahi ta'ala Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Zufa ibnu Syekh Musa al-Mukanni fi biladil Buhnasa bi Abil Imran Jaddi As-Sadis ibnu Sultan Ahmad bin Sultan Said ibnu Sultan Fashin ibnu Sultan Muhayya ibnu Sultan Zufa ibnu Sultan Rayyan ibnu Sultan Muhammad bin Musa bin Sayyid Muhammad ibnul Hanafiyah ibnul Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi jalurnya ini dari sahabat sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan ya. Ini bukan. Jadi Buhnasa ini salah satu dari kakek buyutnya beliau, merupakan orang yang telah memperkuat kota Buhnasa. Kalau sampean buka di Google, jadi Buhnasa itu merupakan salah satu perkampungan di kota Fayum yang terletak di provinsi Alminya. Nah, Fayum ini merupakan kota yang paling subur di Mesir. Konon Fayum ini yang mendirikan kota ini, yang membangun kota ini adalah Nabi Yusuf. Kita teringat Nabi Yusuf waktu itu kan pernah menakwili mimpinya raja pada saat itu. Yang tidak ada seorang pun dari penasehat raja itu mampu mentakwili mimpi dari sang raja. Kemudian Nabi Yusuf mentakwili, dan ketika keadaan subur, Nabi Yusuf membangun kota Fayum ini digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan bagi rakyat Mesir secara keseluruhan. Jadi merupakan kota penyimpanan makanan untuk seluruh rakyat Mesir. Kalau menurut para masyayikh, para syekh Al-Azhar di kota Mesir, Bahnasa ini, ya, Bahnasa ini sama dengan bakeknya kalau di Mekah. Jadi kalau jenengan umroh atau haji, terus kemudian tahu bakek di Medina itu, Bahnasa ini untuk destinasi ya. Destinasi apa? Destinasi ziarah makam. Di situ pemakaman para syuhada, para sholihin, juga sebagian dari para nabi juga dimakamkan di Buhnasa ini. Nah, mauliduhu wa nasya'atuhu, kelahiran dan masa tumbuh kembangnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Wulidal Imam Asy-Sya'rani fi Qalqasandah fi Masri yauma sab'in wa ishrin Ramadan sanah 898 Hijriah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini dilahirkan di kota Qalqasandah. Qalqasandah ini daerah selatan Mesir. Ini merupakan desa di mana kakek dari jalur ibunya itu di sana. Ini Qalqasandah itu
desanya kakeknya. Jadi kakek dari jalur ibu. Nah, beliau dilahirkan di tanggal 27 Ramadan tahun 898. Alhamdulillah kita semua tahu guru kita juga dilahirkan di malam 27 Ramadan. Dan malam 27 Ramadan itu sebagian besar ulama sepakat bahwa malam itu adalah seringkali Lailatul Qadar diturunkan. Tsumma intaqala ila Sakiyati Abi Sya'rah min Qura al-Manufiyah wa ilaiha nisbatu fayuqalu asy-Sya'rani wasya'rawi. Nah, kemudian setelah usianya 40 hari, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini diajak pindah oleh ibunya. Pindah ke desa ayahnya, yaitu Sakiyah Abi Sya'rah di provinsi Manufiyah. Kalau waktu dilahirkan itu di daerah, di kampung atau di desa kakeknya, karena di mana ibunya otomatis dilahirkan di sana, kemudian diajak pindah ke kampung ayahnya. Perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini yatim sejak kecil. Wa yutabi'u Syekh Abu Ali Al-Kuhani mutahadditsan an nasya'atihi. Kemudian Syekh Kuhani menceritakan masa tumbuhnya, berkembangnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tarabbi radhiyallahu an yatiman. Nah ini, bi kafalati Nabiyillahi Sayyidina Al-Khadir alaihissalam. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim. Kemudian di kondisi yatim itu siapa yang merawat? Siapa yang menanggung? Di sini dituliskan Nabiullah Khadir alaihissalam. Jadi berada di bawah asuhan Nabi Khadir. Wa binadharati jaddihi Sayyidi Syihabuddin, dalam pengawasan kakeknya. Ini saya pernah diceritani oleh guru kita waktu itu menyampaikan terjemah kitab Lataiful Isyarat. Lataiful Isyarat ini tafsir sufi, tafsir Isyari karya Ibnul Karim Al-Qushairi, Syekh Qushairi. Syekh Qushairi ini juga terlahir masa kecilnya yatim. Nah, saya diceritani oleh guru kita, anak-anak yang terlahir yatim, jika di kemudian hari dia memahami, bahkan mengerti maksud Allah di balik ia terlahir dalam kondisi yatim, ia justru akan bersyukur di kemudian hari. Banyak dari orang-orang besar itu masa kecilnya mereka terlahir dengan yatim. Bahkan junjungan kita, sebelum beliaunya dilahirkan ke bumi, ke dunia ini, beliau sudah yatim. Masih di dalam kandungan saja sudah yatim. Ada banyak para wali, para orang-orang besar yang kemudian menjadi orang besar di zamannya, mereka terlahir dalam kondisi yatim. Jadi dari sini kami bermaksud bahwa kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menentukan takdir kita. Tapi bagi saudara-saudaraku yang kebetulan mungkin terlahir dalam kondisi yatim, jangan berkecil hati. Karena justru di balik itu semua pasti Allah punya maksud yang terbaik. Ya, kita
Contoh aja kita lihat. Seperti Syekh Sya'roni ini. Masa kecilnya ini terlahir dengan yatim. Kemudian diasuh, dirawat oleh Nabiullah Khadir dalam pengawasan kakeknya. Fawulida wa nasya'a radhiyallahu an waliyan min auliyaillah. Nah ini. Seakan-akan beliaunya ini sejak kecil sudah terlahir menjadi wali. Bahasa kita seringkali iki wali mulai cilik. Walamma tara'ra'a wa sara fi ri'ani syababihi zaharat fihi alamatun najabah. Ketika tumbuh menjadi dewasa, berkembang ke masa remaja, ini di masa remajanya aja, Syekh Sya'roni ini sudah tampak jelas tanda-tanda kecerdasannya, tanda-tanda kemuliaannya itu sudah terlihat sejak kecil. Wa makhoyilil wilayah. Makhoyil, kalau dari bahasa ini jamak dari makhilah. Makhilah itu artinya al-madhonnah, tempat atau dasar sangkaan. Di makhoyilil wilayah itu bahasa kita tadi itu. Ini masih kecil saja sudah terlihat kewaliannya. Fajtahada fi talabil ulum. Kemudian beliau bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Wa hifdzil Qur'an, dan menghafal Al-Qur'an. Wa ba'dil mutun, dan menghafal sebagian teks-teks penting dari kitab-kitab, dari teks-teks yang dari salafus soleh dan lain sebagainya. Wa hazal ulum wal funun. Beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu dan menguasai juga ilmu sastra. Wa tasattara bil fiqhi hatta kamula rusduhu wa tara dzikruhu. Kemudian memperdalam fikih hingga pemahaman tentang fikihnya mentok. Kemudian setelah bagus pemahamannya ini, tara dzikruhu. Tara itu terbang. Artinya namanya sudah dikenal di mana-mana. Istawala bitariq. Kemudian baru setelah dari sisi fikih beliau matang, hafal Quran, berbagai disiplin ilmu sudah dikuasai. Kemudian beliau menyibukkan diri ke dalam tarekat. Falahat alaihi bisyaratu ahli tahqiq. Setelah mendalami ketarekatan, nampak jelas tanda-tanda beliau benar-benar ahli tahqiq, ahli penegasan, ahli hakikat, ahli menyatakan. Jadi ilmunya tidak hanya teori, tapi sudah dinyatakan dalam kesehariannya. Tidak hanya syariat beloko, tapi syariatnya benar-benar sudah dihakikati, begitu. Wasara ruknan min arkanit thariq yu'tamadu alaih. Jadilah kemudian beliau salah satu pilar dari pilar-pilar ketarekatan yang menjadikan yang lain bergantung kepadanya. Jadi di zamannya salah satu pilar tarekat di sini, kuatnya ketarekatan itu beliaunya. Kalau di bahasa mukhalafahnya, andai tidak ada atau tidak dilahirkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni, tarekat itu akan melemah begitu. Nah, yang beliaunya lah salah satu yang menjadi pilar kuat ketarekatan di zamannya. Waqad aqamallahu rahmatan lil ibad.
sungguh Allah telah mendirikan ia, menjadikannya orang yang penuh kasih sayang kepada seluruh hamba Allah. Lamma ijtama'a bi sayyidil ibad, ketika berkumpul dengan sayyidul ibad. Sayyidul ibad, tuannya para hamba, ya siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi Agung Muhammad. Jadi beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk. Ini setelah rohaninya berkumpul dengan Sayyidul Ibad, dengan roh Nabi kita. Wajahada jihadal abtal hatta udda min fuhulir rijal. Di dalam mujahadanya beliau lakukan dengan penuh semangat, hingga kemudian ia menjadi salah satu atau terhitung menjadi salah satu tokoh besar yang disegani oleh para wali. Salah satu rajulun min rijalillah di zaman yang disegani. Wa makastas ini natiwalan la yatadajjau. Ini sudah kemudian dijelaskan terkait bagaimana proses beliau bisa menjadi orang besar seperti itu. Wa makastas ini natiwalan la yatadajjau alal ardi lailan wala naharon. Ini yang ya berat untuk ditiru. Bertahun-tahun Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni ini tidak pernah berbaring, baik malam maupun siang. Bahasa kita kalau capek ngeluk gegerek diluk, itu tidak pernah dilakukan selama bertahun-tahun. Berarti tidak pernah tidur? Tidak pernah. Ya tertidur, mungkin ketika sambil duduk atau bisa sambil berdiri. Punggungnya ini nggak pernah diletakkan di tanah, apalagi di kasur. Itu tirakat riadonya itu satu. Bahkan bal ittakhadalahu hablan fi sakfi khalwatihi. Ketika menyendiri, ketika khalwat, beliau itu mengambil tali. Kemudian tali itu diikatkan di atap ruang khalwatnya. Jadi digantung, diikat di atap. Faja'alahu fi unukihi lailan hatta la yasquta. Itu dilakukan ketika malam hari. Nah, tali itu kemudian diikatkan di lehernya. Sehingga ketika dia ngantuk, ya nggak mungkin terus bisa tertidur. Jadi lehernya ini diikat tali, terus kemudian talinya itu digantungkan ke tempat khalwatnya ini. Ya wis gini terus badannya. Bagaimana bisa tidur? Wa kana yatwil ayyam al-mutawaliyah. Itu satu. Jadi setelah tidak pernah berbaring, bahkan tidak cukup itu. Jadi kalau khalwat, beliaunya mengikat lehernya dengan tali agar tidak tertidur. Kemudian wa kana yatwil ayyam al-mutawaliyah. Beliaunya itu kuat menahan rasa lapar. Terus menerus. Jadi tidak seperti kita. Sedikit-sedikit makan, kalau beliaunya itu makannya cuma sedikit sekali. Bahkan dominasinya lebih ke sering laparnya. Wa yudimu shauma. Beliau senantiasa melanggengkan berpuasa. Nah, ketika berpuasa, wa yuftiru ala auqiyatin minal khubzi. Berbukanya dengan apa? Berbukanya dengan roti tetap. Tapi jumlah rotinya atau berat rotinya itu hanya 1 on. Auqiyah minal khubzi itu sedikit sekali. Bahasa kita kalau nasi mungkin 10. Nanti wis bendino poso mangani mek 10. Itu dari sisi
ketahanan menahan diri dari rasa lapar. Wa yajma'ul khiraq minal kiman fayattakhidhaha murki'atan fayastatiru biha. Nah, pakaiannya ini. Beliaunya mengumpulkan kain-kain bekas. Itu yang dipakai untuk pakaian. Untuk menutupi tubuhnya. Ya sudah, kain bekas ditambal-tambal itu. Wa kanat imamatuhu min syaramitil kiman wa qasasatil julud. Serban, kalau di daerah sana pakai serban mesti. Serbannya ini dari potongan kain bekas atau dari kulit. Dan itu didapatkan dari mana? Dari tempat sampah. Jadi kalau ada kulit yang dibuang terus disamak, itu diambil, dijadikan serban. Atau kain-kain bekas itu tadi, kalau ada dipakai untuk serban. Ini dari sisi betapa beliau menempah dirinya sedemikian rupa. Nanti berikutnya ini, kenapa seperti itu? Ini. Wastamarra ala dzalika hatta qawiyat ruhaniyatuh. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Secara terus-menerus dilakukan seperti itu. Sampai rohaninya kuat. Gini. Mari kita berpikir. Kaidah mengatakan, ketika jasmani kita enakkan, rohani kita tidak enak. Ketika indera lahir kita, mata misalkan, kita fungsikan secara terus-menerus, tidak kita off-kan, mata batin kita, basirah kita, tidak akan pernah bisa melek. Jadi, jika ingin rohani kita kuat, maka kita harus melemahkan jasmani kita. Itu sudah kaidah. Para sufi melakukan itu semua. Yang bahasa seringkali ketika kita diberi pilihan, kita milih mana? Antara enak di dunia atau enak di akhirat. Jika enak di dunia, pasti tidak enak di akhirat. Jika ingin enak di akhirat, pasti tidak enak di dunia. Lah, kita maunya enak di keduanya. Tidak ada itu. Bagaimana bisa jasmani kita ini yo enak, bisa makan enak dan lain sebagainya, tidur nyenyak dan seterusnya. Sementara rohani kita, batinia kita menginginkan juga sehat. Enggak ada. Jika ingin enak rohani, maka ya relalah untuk sementara waktu tidak enak secara jasmani. Ini pelajaran ini. Istamar ala dzalika hatta qawiyat ruhaniyatu. Jadi sampai kuat rohaninya. Ketika rohaninya sudah kuat, karena jasmaninya sudah gak ngalem, gak minta kenyamanan nafsunya. Fasoro yatiru min sahni jami'il ghamri ila sutuhihi. Ketika rohaninya sudah kuat, beliaunya ini bisa terbang. Terbang dari halaman Masjid Al-Ghamri ke atap. Ini bukan sulapan atau enggak. Wara'a fi majlisi al-jannata wan naro. Ini tajaliyat. Karena menempah diri sedemikian rupa, ya tentu di bawah asuhan gurunya, guru pembimbingnya. Surga dan neraka itu kelihatan jelas di basironya Syekh Abdul Abbas As-Saloni. Ini terlihat di majelisnya. Jadi berarti bisa jadi ini tidak hanya Syekh Abdul Wahab. Murid-muridnya yang sudah benar kemuritannya bisa melihat itu di majelisnya Syekh Abdul Abbas As-Saloni. Ketika pengajian atau apa itu, mereka bisa melihat surga dan neraka. Gini,
pemahamannya, ya, ketika keimanan kita kuat, pasti basirah kita mampu melihat sisi-sisi yang ghaibiyat. Itu tampak lebih jelas daripada yang musyahadah. Apa yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang, bisa dilihat oleh orang yang imannya sudah kuat. Nah, keimanan itu, seluruh rukunnya, 6 rukun iman itu, ghaibiyat. Ghaibiyat itu ghaib, nggak terlihat, nggak ada. Kalau kita ya kuat keimanan kita kepada ghaibiyat, ya, niscaya akan seperti ini. Wasirat wal hasyr, bisa melihat siratal mustaqim. Wal hasyr, bisa melihat hari penggiringan. Wal haud, bisa melihat telaga Nabi. Wa kusyifa anhul hijab, hijab-hijab yang menghalangi untuk basirahnya melihat itu sudah disingkapkan. Fasyahadal umurul ijab, sehingga mata batinnya senantiasa menyaksikan pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa. Ini persis kasus yang banyak disampaikan di kitab Syarah At-Tajaliyat. Itu bisa dicek kitabnya. Waro'ama khalfa Jabali Qaf. Nah, ini bisa melihat di balik Gunung Qaf. Itu juga ada ini di kitab Jabaliyat, Tajaliyat. Wa takallama bisa irlughat. Beliau bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Itu merupakan karomah dari para wali. Bahasa apapun ngerti. Wasta'nasat bihil wuhush. Mampu menjinakkan yang liar. Mampu mengintimkan yang tidak intim. Sing keras-keras, sing liar-liar, mampu dijinakkan. Termasuk di sini ya binatang-binatang buas itu. Kalau sudah berhadapan dengan Syekh Abdullah Bisaroni menjadi tidak jinak, menjadi lulut. Wa takallama bima yubhirul ukul. Kalau mengungkapkan apapun itu yang dilihatnya, tajali-tajali yang dilihatnya, ini seringkali akal umumnya orang ini gak gaduk. Menakjubkan mereka-mereka, perkara-perkara yang menakjubkan akal itu diungkapkannya dengan jelas. Wa syahidat bi fadlihi al-a'immatul a'lam. Para imam-imam ini mereka semua menyaksikan akan anugerah beliau yang luar biasa itu. Wadanat lahu riqabul anam. Para makhluk ini semuanya tunduk kepadanya. Wa khadamat hul insu wal jan. Bangsa jin dan manusia berkhidmah kepadanya. Wal wuhusu min jami'il akam. Binatang liar ya, dari berbagai penjuru ini juga tunduk kepadanya. Wattala'a ala ajaibi makhluqatillah. Dia mampu menelaah keajaiban-keajaiban makhluk Allah. Ini sisi anugerahnya. Kemudian sisi keutamanya wa balagha bihil wara' wa zuhdu muntaha. Wirai dan zuhudnya niku mentok. Hatta idza masya rahimahullahu fil aswaq tandaliku alaihin nasu ayyan dilak. Kalau beliaunya berjalan di pasar, orang-orang langsung mengerumuninya, berkerumun mengitarinya. Wa taqaddadul jami'ul khalaik. Seluruh makhluk ini berkeyakinan kepadanya, beriktikat kepadanya, meyakini beliaunya bukan orang sembarangan. Karena ya orang yang keyakinannya kuat kepada Allah
ya orang lain akan melihatnya seperti itu. Maka satu persatu orang yang belum percaya menjadi percaya kepadanya, belum yakin menjadi yakin. Ini karena kuatnya keyakinan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kepada Allah, iktikadnya benar, ya seluruh makhluk menjadi mengiktikadinya. Kita aja sering gini, ketika kita dengan teman kita, dengan yang lain, kita menyampaikan apa, teman kita tidak percaya kepada kita. Itu bahwa menunjukkan bahwa memang rasa percaya kita kepada Allah belum benar, belum kuat. Jika keimanan kita terhadap 6 rukun iman itu, atau singkat gini aja lah, kita semua telah berguru, mursyid, ketika iman kita, rasa percaya kita, keyakinan kita kepada guru kita kuat, niscaya pelan-pelan teman-teman orang lain akan mengiktikadi kita. Rasa percayanya kepada kita akan menguat. Kalau tidak percaya dengan ucapan kita, tidak percaya dengan apa yang kita lakukan dan seterusnya, ya karena rasa percaya kita, keyakinan kita kepada guru kita, ya belum kuat. Ini sebagai bahan evaluasi untuk kita masing-masing seperti itu. Hattal Yahuda wan Nasara wa aslam alaihi yadaihi ala yadaihil katsiru minhum. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani itu keyakinannya kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sudah baik. Mereka banyak yang masuk Islam ya ke beliaunya. Karena kuatnya keyakinan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang Yahudi dan Nasrani kemudian masuk Islam. Wataba ala yadaihi minal usati ma la yuhsar adaduhu. Para ahli maksiat, mereka-mereka para pendurhaka, sudah tidak terhitung jumlahnya yang bertaubat di hadapan beliau. Nah, setelah para usot, para pendurhaka itu taubat, wasoru min fuqara'ihi, kemudian mereka termasuk dari murid-murid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi banyak yang taubat, bahasa kita ikut ngaji, kemudian mengikuti talqinul dzikir, mengikuti baiat thariqah, kemudian menjadi salah satu murid-murid yang tidak hanya murid tapi sudah mencapai al-faqir. Jadi setelah murid itu menaik ke salik, dari salik itu ke fakir, dari fakir baru wasil. Jadi tahapannya seperti itu. Lamma amaddahum bimadadih. Nah, mereka menjadi itu semua. Nah, diketahui bahwa para pendurhaka, orang-orang yang sebelumnya itu berdurhaka, banyak maksiat kepada Allah, kemudian bertobat, bisa naik kelas menjadi al-fakir. Itu kenapa? Karena madad dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Begitu juga dengan kita. Ini yang harus keyakinan bagi ahlu thariq harus dimiliki. Bahwa segala bentuk anugerah, segala bentuk kenikmatan, baik lahir, lebih-lebih nikmat batin, fiddini wa dunya wal akhirah, kita semua selaku murid itu adalah barokah, madad dari guru. Bukan hasil dari upaya kita, bukan hasil dari kerja keras kita, bukan hasil dari kepintaran, kehebatan kita. Ilmu kita itu juga ya barokah, madad dari guru kita. Yang tadi di awal ini baiknya memang
kita biasakan minimal nafa'anallahu bihi wa biulumihi. Ya Allah, sama dengan berdoa begini. Ya Allah, ij'al lana min khairin nas. Kama qala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah, ketika kita berdoa nafa'anallahu bihi ini sama dengan ya Allah, jadikanlah kami orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Ini nggak boleh dilupakan, nggak boleh mandek begitu. Bihi, sebab guru kami, barokah dari guru kami. Begitu juga dengan ilmu. Jadikanlah ilmu kami manfaat. Ya, harus biulumihi. Manfaatnya itu ya sebab ilmunya. Ilmu yang diajarkan kepada kita. Nah, kita lanjutkan. Wa kana yusma'u li zawiyatihi dawiyun kadawiyin nahli lailan wa naharon min khariji abwabi Misra. Ini kalau kita telaah, kemudian pelan-pelan kita kita tafakuri, Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni ini dari zawiyahnya, dari pondoknya, kita aja dari pondoknya, ini sampai jauh ke gerbang Mesir. Ini ibarat selatan Mesir, mungkin nggak tahu saya, nanti coba dicek berapa kilo. Ini sampai ke perbatasan kota Mesir, perbatasan negara Mesir. Ini terdengar kayak suara tawon. Itu maksudnya zawiyah beliau, pondok beliau itu tidak pernah sepi. Selalu ada kegiatan. Dari sini kita bisa memahami kenapa kemudian pelan-pelan tapi pasti guru kita mengajari kita diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari tartil, kemudian nasyid, ishari, ngaji, tawajuan, dan seterusnya. Nah, karena tidak pernah sepi pondoknya ini lailan wa naharon, 24 jam, sehingga mereka-mereka yang telinga batinnya sudah tidak tuli, bisa didengar dari kejauhan. Nah, sedikit lagi. Khadamal masyayikh wal awliya fa khadamathul ardu was sama. Ini. Beliau sudah kayak begitu. Beliau masih khidmah, masih melayani para syekh dan para wali. Beliau melayani. Karena bentuk khidmah beliau kepada para syekh dan para wali itulah, maka seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit, khidmah kepada beliau. Ya memang kaedahnya man khodama khudima. Siapa yang melayani akan dilayani. Jika khidmah kita kepada guru kita dari waktu ke waktu terus semakin baik, ya pasti satu demi satu kita akan dikhidmati. Nah, di dalam berkhidmah itu tentu kita tidak berharap ini dan itu. Ya murni khidmah. Ya ini kaidahnya. Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni ini khadamal masyayikh wal auliya. Beliau melayani, berkhidmah kepada para syekh dan para wali. Fa khadamathu ahlul ardi was sama. Penduduk bumi bahkan penduduk langit khidmah kepada beliaunya. Wasa'au lau habwan ala wujuhim. Nah, orang-orang datang kepada beliaunya
habban ala wujuhihim. Habban ala wujuhihim ini sama dengan redaksi yang di nasyid sa'yan alal wajhi, merangkak ngesot dengan wajah, sampai begitunya. Ini artinya ya bentuk penghormatan. Maka kita nggak perlu bagaimana ketika mendengarkan suara-suara dari luar. Nah iya, kalau sowan ke guru mursyid, ke kiai kok sebegitunya kita harus merangkak menunduk. Sebenarnya bukan bahasa, bukan dalam bentuk lahiriah. Kita menghormati, kita mengagungkan karena mereka-mereka itu, ya, para sufi itu adalah kekasih Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah dicintai oleh Allah. Nah, silakan direnungkan sendiri. Wa ad'anat lahul umara'u rahima unufihim. Nah, para pemerintah, para penguasa ini tunduk kepada beliau. Mau tidak mau tunduk, walaupun tunduknya itu dengan terpaksa. Ya karena memang mereka merasa umaroknya. Para umarok di zaman Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini tunduk kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Walaupun tunduknya itu terpaksa. Ya karena memang umarok seperti itu. Kana ta'ti ilaihim asy-syafa'at fayaqbilunaha saghirin wa yujbiruna ashabaha wa yaruddunahum salimin. Para pemimpin meskipun dengan terpaksa tunduk kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mereka mendatangi menerima berbagai syafaat yang datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Jadi kenapa para penguasa itu tunduk kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani walaupun ketundukannya itu terpaksa? Karena Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini tidak pernah minta bantuan kepada mereka. Justru mereka yang minta bantuan ke Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mereka semua butuh itu, datang karena ada perlunya, ada maunya. Nah, Syekh, kalau sufi itu sudah nggak bisa menolak, maka semuanya yang minta tolong, minta bantuan, ya mengajukan permintaan dan lain sebagainya kepada Syekh Sufi itu mendapatkan apa yang diharapkan. Ini maknanya wa yaruddunahum salimin, dan mereka semua mengembalikan dalam keadaan selamat. Yes. Apa yang diinginkan, apa yang dimaui siapapun yang datang kepada sufi itu, karena memang sufi itu berprinsip tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang kepada beliaunya. Nyaris tidak ada seorang pun yang sowan ke sufi kembali dengan tangan kosong, kembali dengan kecewa, nggak ada. Wa kana radhiyallahu an mujabat dakwah azimas sum'ah layyanal janib basaman mutawaddian mutaqasyifan wallahu a'lam bisawab. Ini masih panjang terkait dengan biografi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Diharapkan dengan kita sekilas membaca biografi beliau, tumbuh rasa mahabbah kita kepada beliaunya yang kemudian menjadi bahan evaluasi kita masing-masing, bahwasannya untuk mencapai kedudukan tinggi,
mau tidak mau ya harus melakukan perjuangan secara maksimal. Tidak ada enak yang tidak didahului dengan tidak enak. Bahasa kita, ya ojo arep-arep enak nek gak gelem soro loro. Nah, ini kamus, ini kaidah. Siapapun yang menginginkan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, pasti mereka rela memulainya dengan soro loro. Kenapa? Karena jika tidak rela dengan soro loro, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, dan seterusnya. Jika selama hidup di dunia ini kita tidak berani atau bahkan tidak mau untuk berjuang sedemikian rupa demi nasib kita, kehidupan kita di akhirat kelak, ya jangan berharap nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Wong dunia ini, ya, dunia ini merupakan sawah. Hidup di dunia ini adalah ibarat sawah, kata Nabi. Jika kita mau menanam, maka kita akan panen nanti di akhirat. Jika selama hidup di dunia ini kita tidak mau menanam, ya kita tidak akan pernah memanen hasil dari tanaman yang kita tanam selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu iman, takwa, mahabbat, dan makrifat kita terus bertambah dan bertambah. Dan tidak lupa kita harus memohon kepada Allah, ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salikin al-wasilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.